Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Selamat datang di Gedung Gereja Maranatha dan selamat mengikuti kebaktian Pentakosta kedua. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Senin 25 Mei 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Pentakosta kedua, khusus bagi yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah Pentakosta 2 saat ini di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali, jam 9 pagi, yang dilayani oleh Pendeta Erwas dengan menggunakan tata ibadah Pentakosta 2. Kedua, majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. 3. Pembacaan Alkitab dari TB2, Lukas pasal 12 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini solo Grace Leinusa. 5. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 241 bait 1 dan baitnya yang kedua. 6. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 413. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul kemudian. Demikian warta Majelis Jemaat Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Pentakosta 2 saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 25 Mei 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. TTI Lewa Kabesi MSI Sekretaris. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Tepat seperti yang dinubuatkan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di hadapan Tuhan yang meneguhkan iman, kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Maka ibadah perayaan Pentakosta di hari yang kedua saat ini kami dasari dalam kasih Allah Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan Roh Kudus Sang Penuntun dan Pembaru kehidupan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudari. Pencurahan kuasa Roh Kudus yang terjadi atas hidup memberanikan kita menghadapi apapun kenyataan dalam kehidupan sebagai gereja rumah tangga. Di saat Tuhan berkata, "Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun orang yang menyangkal Aku di depan manusia akan disangkal pula di depan malaikat-malaikat Allah." Di saat Tuhan berkata, "Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni." Di saat Tuhan berkata, "Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa,
Janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ampuni dan barui hidup kami, ya Roh Kudus. Tetaplah berkenan mengajari apa yang benar bagi kami dan menjadi penolong bagi kami melakukan yang sesuai kehendak-Mu. Jemaat, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Alkitab yang akan kita baca di saat ini dari TB2, dan pembacaan firman terbaca dari Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 12. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu berarti bagi seluruh hidup kami. Firman-Mu memberi kelegaan dan sukacita, memberi pengharapan baru, dan memberi kekuatan dalam seluruh pergumulan hidup kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami memahami kehendak-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 12 yang berbunyi demikian. Mengakui Kristus di depan manusia. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun, orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Namun, siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara jemaat sekalian, selamat pagi, shalom. Selamat
Hari Raya Pentakosta. Semoga Ibu Bapak saudara sekalian dikuatkan dan diberkati selalu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perayaan Pentakosta ini kita diarahkan oleh LPJGPM dengan tema mingguan kita, Roh Kudus sebagai penolong dalam gereja rumah tangga. Ibu Bapak saudara yang diberkati Tuhan, dunia ini dia berkembang dengan pesat, dan di dalam perkembangan itu melahirkan berbagai macam tanggapan terhadapnya, berbagai macam rasa terhadapnya. Kita menghadapi perkembangan ini, tapi banyak juga kita mengalami kecemasan di dalam menghadapi perkembangan ini. Di mana-mana di media informasi kita melihat peperangan terjadi di mana-mana. Kita cemas dengan peperangan ini, sebab dia juga berimbas terhadap kehidupan kita. Harga-harga barang naik, minyak naik, bahkan susah. Walaupun kemudian oleh kebijakan pemerintah, katong di Ambon susah minyak lain. Kecemasan itu juga ada dalam seluruh hidup kita, Bapak Ibu, saudara yang diberkahi Tuhan. Dalam rumah tangga kita, kita cemas terhadap keberlangsungan hidup rumah tangga kita, terhadap anak-anak kita yang ada di dalam perkembangan ini. Lusa dong mau jadi apa? Sementara hidup sudah tambah susah. Bahkan ketun di Ambon, Ibu Bapak saudara punya kecemasan baru. Kalau ketun lihat di media-media, di Facebook, di WhatsApp, Instagram, ketun kecemasan baru di JMP, Bapak Ibu. Orang kemudian mencari Tuhan lebih cepat di JMP. Ketun cemas, Bapak Ibu, ketun anak-anak nih, mau belajar apa dari peristiwa-peristiwa itu? Apa yang terjadi di kemudian hari? Mungkinkah JMP sebagai tempat idola kita menjadi semacam tempat kuburan massal? Mungkin juga kita terlalu terpesona dengan cerita Marta dan Alfonso, sehingga orang kemudian mengambil jalan seperti mereka dengan kisah cinta mereka. Ibu Bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kecemasan itu, mari kita lihat bacaan ini, apa yang Yesus bilang for katong mengatasi kecemasan-kecemasan itu. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita baca bagian ini, sebenarnya bagian ini bicara tentang confessio atau tentang pengakuan. Tentang pengakuan kepada Yesus kita, kepada Tuhan kita yang terus berkarya dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Di dalam pelayanan Yesus kita baca dalam bacaan kita, Bapak Ibu, dan ayat-ayat sebelumnya, Yesus berjalan menyembuhkan orang, membangkitkan orang, bahkan mengusir setan keluar dari orang-orang yang mengalami kerasukan. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus melakukan pelayanan itu dan banyak orang mulai memahami, bahkan percaya dengan kuasa Yesus? Ada orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan itu. Mereka adalah kaum Farisi yang kemudian memutarbalikkan fakta. Mereka kemudian mengatakan bahwa sebenarnya Yesus ini melayani bukan dengan kuasa Tuhan, tetapi justru dengan kuasa setan. Bahkan dikatakan Belzebul itu, Bapak Ibu. Orang bilang raja setan. Dan karena itu Ibu Bapak saudara yang diberkati Tuhan, para murid dan orang-orang yang ada saat itu mengalami keguncangan iman. Di satu sisi mereka dihasut, tapi di satu sisi juga keamanan mereka menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Kalau don tetap ikut Yesus, maka
pasti dong seng aman. Kalau dong tetap ikut Yesus, maka pasti mereka dan keluarga mereka bahkan akan mendapatkan hukuman yang besar. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, selanjutnya bacaan ini menggambarkan tentang bagaimana pengakuan itu harus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan ini kalau kita baca seterusnya ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, ayat 10 ini melahirkan ketakutan baru kembali dari bacaan ini. Sebab ini dia bicara tentang dosa hujat Roh Kudus. Pasti kita akan bertanya, dosa ini dosa yang bagaimana? Dosa ini dosa yang bagaimana? Apakah beta juga sudah melakukan hujatan terhadap Roh Kudus sehingga saya bisa diampuni? Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, mari coba kita lihat makna dari kata-kata ini. Dalam konteks pengakuan ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, dosa terhadap hujatan Roh Kudus ini dipahami sebagai dosa yang dilakukan berulang-ulang kali. Jadi bukan dosa kebetulan atau dosa yang dilakukan sama seperti Petrus. Dosa yang dilakukan berulang-ulang kali sehingga tidak ada proses penyelesaian daripadanya. Atau dalam hal ini dia tidak pernah mengakui dan menyadari kesalahannya. Sehingga dosa itu kemudian menjadi karakter diri. Jadi dia sunyaman dengan perilakunya. Dia menganggap bahwa itu semua benar dan tidak salah. Karena dia menganggap itu benar dan tidak salah Bapak Ibu, maka ia telah menjadi bagian dan menjadi model hidupnya. Dosa itulah yang kemudian menjadi dosa bawaan kita dan dosa yang kita pegang sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saudara masih punya rasa bersalah, kalau Bapak Ibu dan saudara masih punya rasa mengakui kesalahan dan tidak ingin kembali pada kesalahan itu, maka jangan takut Bapak Ibu, saya ada pada bagian itu. Intinya bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang dilakukan tanpa ada pengampunan, tanpa ada keterbukaan dari kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Dan ketakutan terbesar kita adalah jangan sampai kita jatuh pada dosa itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita jatuh sampai akhirnya lalu kita menjadi orang-orang yang tidak mengalami penebusan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengatasi kekhawatiran kita, tema mingguan kita mengarahkan kita untuk menjadikan Roh sebagai penolong kita. Ayat 11 dari bacaan ini, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, mengarahkan kita supaya jangan takut menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Jangan kita takut menghadapi apapun. Jangan kita takut menghadapi para penguasa. Jangan kita takut menghadapi segala macam tantangan-tantangan hidup. Sebab penolong kita, Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita dan menjadikan kita kuat menghadapi semua tantangan-tantangan kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang ada dengan tantangan-tantangan hidupnya masing-masing. Para pendeta punya tantangan hidup masing-masing. Kita semua, ibu bapak juga punya tantangan hidup masing-masing. Keluarga-keluarga kita punya tantangan-tantangan hidup masing-masing. Kita punya tantangan hidup di dalam pelayanan kita. Ibu bapak sebagai karyawan, sebagai pegawai, punya tantangan hidup dalam pekerjaan masing-masing. Kita mungkin punya tantangan mengejar target-target yang telah ditetapkan. Oh, kita panik Bapak Ibu sekalian. Deadline-nya harus selesai. Sudah hampir deadline-nya Bapak Ibu. Kita kadang gelisah
kadang kita cemas. Orang-orang tua, kadang kita cemas ketika anak-anak ini semua masuk perguruan tinggi. Katong belum punya apa-apa, belum persiapan Bapak Ibu. Katong takut jangan sampai don tes yang tembus. Katong takut menghadapi dunia ini. Tapi juga katong ada di dalam gumulan-gumulan panjang yang mungkin menggelisahkan katong. Tuhan, kapan lagi Tuhan menjawab doa dan katong punya pinta. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, jika katong ada dalam ketakutan dan kecemasan itu, mari katong andalkan Yesus. Mari katong andalkan Roh Kudus yang adalah roh penuntun itu. Mari kita menjadikan ruang-ruang kerja kita sebagai ruang-ruang doa di mana Tuhan berkarya bersama dengan kita. Mari kita jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga doa. Mari kita jadikan meja-meja makan kita sebagai tempat di mana kita berbagi. Mari kita menjadikan ruang-ruang publik kita sebagai ruang yang nyaman, sebagai tempat di mana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Kehadiran kita menjadi berkat bagi semua orang. Kita di Maluku ini Bapak Ibu punya potensi alamiah. Orang bilang, kata orang-orang Maluku ini, orang-orang Ambon ini, katong hitam-hitam. Tapi ada plusnya, hitam manis. Dan biasanya itu dibarengi dengan senyum manis Bapak Ibu. Karena itu kalau katong lihat orang-orang Ambon ini, katong lihat seng bosan. Sebab katong pun potensi alamiah itu Bapak Ibu. Mari dengan potensi alamiah itu, katong selalu menghadirkan Roh Kudus supaya katong menjadi berkat for orang lain. Katong pun senyum manis saja bikin jadi berkat for orang lain. Jadi berkat kepada katong pun pimpinan, jadi berkat kepada katong punya anak buah, bawahan, jadi berkat katong pada katong pun suami, pada katong pun istri, pada katong pun orang tua, pada katong pun anak-anak. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam harapan itu ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, mari kita selalu menyediakan waktu untuk Tuhan. Di dalam pengakuan yang sungguh bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala kekhawatiran kita. Bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala kecemasan kita. Bahwa Tuhan sanggup mengatasi semua yang kita takutkan dalam kehidupan ini. Kalau ketemu mbak saudara kemarin, dong pun cara mengatasi ketakutan dan kecemasan di JMP Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk mereka. Kita siapkan kita anak-anak supaya kalau ada masalah jangan kita takut. Supaya kalau ada masalah Bapak Ibu, mari kita lari for Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja jawaban hidup kita dan kepadanya lah akan ada jalan keluar yang terbaik bagi kita. Biarlah Pentakosta ini menguatkan kita semua. Jika mungkin selama ini roh Tuhan jauh daripada kita, mari kita undang Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam gambar Yesus yang mengetuk pintu itu Bapak Ibu, pintu rumah, kita periksa gambar itu, ternyata di gambar pintunya itu tidak ada gagang pintu. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Maknanya adalah bahwa Yesus itu mungkin tidak datang, tidak bisa masuk kalau kita buka pintu dari dalam. Dia akan masuk tinggal dalam kita dan berkarya dalam kita kalau kita membuka pintu hati kita, membuka pintu rumah tangga kita, membuka pintu kehidupan kita, dan membiarkan dia masuk tinggal dan berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan akan terjawab di dalam dia. Dia akan menjadi roh yang menolong dan menuntun rumah tangga kita sebagai gereja-gereja yang hidup itu. Dia akan menolong tempat-tempat di mana kita berkarya sebagai gereja-gereja, tempat kita berkarya dan melayani, dan menjadikan kita sumber berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus sayang dan berkati Bapak Ibu saudara sekalian, memberikan kekuatan serta rohnya selalu menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik.
kecemasan kita akan diselesaikan dalam iman dan percaya kita kepada Allah. Amin. Jemaat Tuhan, kita semua diundang berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad tempat dan di muka bumi ini. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan, dikandung pada Roh Kudus, dan dari Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangun dari mati, naik ke surga, disebutkan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Percaya pada Tuhan Roh Kudus, jemaat disilakan duduk kembali. Kesaksian pujian dari solois Nyonya Grace Leinusa. Selamat pagi jemaat, Shalom. Satu lagi pujian untuk ketong semua, kiranya menjadi berkat dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Jali
hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu G. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur di perayaan Pentakosta pada hari yang kedua ini. Sambil persembahan dipungut, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 403 dan nomor 450, bait 1 dan seterusnya.
mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hari raya Pentakosta kedua ini, kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan kasih, iman, dan ucapan syukur kami atas penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kuduskan dan pakailah setiap persembahan ini bagi kemuliaan nama-Mu dan pelayanan jemaat-Mu. Penuhilah kami selalu dengan Roh Kudus, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk perayaan hari ke-50, perayaan pencurahan Roh Kudus sebagai kekuatan gereja, tapi juga kekuatan pribadi-pribadi kami di dunia ini sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah terindah yang kami miliki, ketika kami selalu dihiasi dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Secara sadar ataupun tidak sadar Tuhan, tapi kami percaya bahwa semua itu karena bukti cinta yang Tuhan Allah anugerahkan bagi kami. Hari ini dalam perayaan Pentakosta kedua Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan Allah buat bagi kami. Dan kami percaya kekuatan Roh Kudus akan memampukan kami semua pribadi lepas pribadi kami mengatasi kecemasan-kecemasan kami. Kecemasan-kecemasan terhadap diri-diri pribadi kami, terhadap hidup yang kami jalani, tentang makan dan minum kami, tentang persekutuan rumah tangga kami, tentang kehidupan bersama dengan semua orang, tentang masa depan kami, harapan-harapan kami, tentang pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti, tentang pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Dan banyak kecemasan-kecemasan yang selalu menjadi bagian hidup kami. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan menjadi jaminan bagi kami semua untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Bahwa di ayat 12 bacaan firman kami mengatakan bahwa kami tidak perlu takut sebab Roh Kudus itu akan menuntun kami mengatasi seluruh problema hidup kami. Dan karena itu Tuhan, hari ini kami terbuka menyapa Tuhan. Kami membuka diri-diri kami yang mungkin selama ini terkunci oleh keegoisan kami, yang selama ini mungkin terkunci oleh kesombongan kami. Hari ini di hari Pentakosta ini, kami membuka lembaran-lembaran hidup kami, membuka diri kami sebagai manusia yang punya keterbatasan dan punya kelemahan. Dan kami yakin dengan iman bahwa hanya oleh Tuhan saja, hanya oleh Roh Kudus saja memampukan kami untuk melakukan dan menghadapi seluruh tantangan-tantangan hidup kami. Biarlah di Pentakosta ini Tuhan, kami semua dimampukan untuk menata hidup kami ke depan agar lebih baik bersama dengan Tuhan. Bahwa bersama Tuhan ada jalan-jalan keluar terbaik yang Tuhan Allah sediakan bagi kami. Bahwa bersama dengan Tuhan kami mampu menghadapi krisis hidup dan krisis di dunia ini. Bahwa bersama dengan Tuhan kami mampu menghadapi berbagai macam gejolak hidup yang menantang kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini, supaya Roh Kudus itu memampukan kami yang ada dalam masalah-masalah kehidupan,
kami percaya bahwa bersama Tuhan persoalan-persoalan hidup kami itu akan teratasi. Di Pentakosta ini Tuhan, kami yang ada dalam pergumulan-pergumulan sakit, pergumulan-pergumulan khusus yang begitu berat, kami percaya bahwa Roh-Mu akan memampukan kami untuk mengalami kesembuhan di dalam Tuhan, mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan Allah berikan bagi kami, supaya ketika kami kembali ke ladang-ladang kami masing-masing, kami telah terisi Tuhan. Kami menjadikan persekutuan rumah tangga kami sebagai rumah tangga doa. Kami menjadikan rumah-rumah kami sebagai rumah tempat ternyaman dan surga terindah bagi anak-anak kami, suami, istri, dan semua yang ada di dalamnya. Kami menjadikan ruang-ruang kerja kami sebagai surga, sebagai tempat ternyaman bagi kami dan semua pegawai yang ada di dalamnya Tuhan. Kami menjadikan ruang-ruang publik sebagai tempat di mana kami menyatakan kebenaran dan cinta kasih, sehingga semua orang melihat kami, mereka melihat Tuhan dalam kehidupan kami, sebab Roh Kudus itu memampukan kami untuk selalu hidup di dalam kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya, dan kami percaya Roh Kudus itu memampukan kami untuk bisa memilih jalan-jalan terbaik, jalan-jalan yang tidak merugikan Tuhan, merugikan kami dan mempermalukan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk Klasis Kota Ambon. Bapak tolong berkati Bapak Ketua Klasis, Ibu Sekretaris Klasis, MPK, para sekbid, bendahara Klasis, dan para pegawai, tapi juga 21 jemaat di Klasis Kota Ambon. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka, supaya Roh-Mu memampukan mereka untuk bekerja dengan hati, bekerja untuk Tuhan, dan menjadi berkat bagi semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk pendukung liturgi ibadah Pentakosta kedua ini, majelis jemaat dari Jemaat GPM Betania bersama tim musik Kantoria, penata multimedia, sound system, pengisi pujian, kolektan, tuagama, security, dan semua orang yang turut mendukung peribadahan di pagi ini Tuhan. Berkati kami dengan talenta-talenta kami ini Tuhan, supaya pelayanan kami di pagi ini menjadi berkat bagi jemaat semua. Terima kasih, kami berdoa memohon Tuhan menolong dan memberkati Provinsi Maluku ini Tuhan. Para pemimpin kami di provinsi ini, Bapak Gubernur dan semua jajarannya Tuhan, bahkan di kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi ini Tuhan, berkati mereka. Bahkan di kota Ambon, Tuhan lindungi dan pelihara. Bahkan Tuhan berkati kami di Maluku Utara sebagai bagian utuh dari GPM. Tuhan tolong berkati mereka, Ibu Gubernur dan semua pejabat dan masyarakat di sana. Biarlah Roh Kudus memampukan mereka dan kami semua untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Dengan keyakinan iman, Roh Kudus memampukan kami untuk berjalan, menyusuri jalan-jalan bersama dengan Tuhan. Kami bawa doa ini bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti surga. Berkenan dari bukan kami dan jangan kami dalam pencobaan, tebaskan kami dari penjahat, kalau Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan, kita telah diteguhkan untuk hidup dalam kasih Tuhan, dan Roh Kudus menolong dalam setiap kelemahan kita. Roh Kudus pun terus memampukan kita untuk bersaksi dengan iman dan keberanian dalam jaminan penyertaan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibu bapak saudara sekalian, silakan duduk, kita doa syukur pribadi. Demikian ibadah kita Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan